Oke, sebelumnya gue mau bilang makasih banget buat kalian yang udah nonton video gue kali ini. Gue harap kalian bisa nonton video ini dengan bijak dan mengambil pelajaran dari apa yang akan kalian lihat nantinya. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Pada tahun 1980 sampai 1990-an, beberapa negara di dunia tengah digemparkan dengan adanya rumor tentang praktik satanisme. Jadi, selama rentan waktu tersebut secara luas diduga sejumlah besar pemuja setan terlibat dalam pelaksanaan ritual kompleks yang mana melibatkan pelecehan seksual terhadap anak, bahkan pengorbanan anak. Selama rentan waktu tersebut muncul juga beberapa orang yang meyakini telah melihat dengan mata kepalanya sendiri seputar praktik satanisme yang terjadi. Dan Teresa merupakan salah satu dari orang-orang tersebut. Teresa pertama kali muncul pada sebuah sesi wawancara yang dilakukan pada tahun 1989. Teresa pada saat itu mengaku bahwa ia telah menjadi korban dari praktik satanisme yang dilakukan oleh neneknya sendiri. Ya, jadi pada saat itu nenek dari Teresa telah bergabung dengan sebuah sekte penyembah setan. Selama 12 tahun dan mulai umur 2 tahun, Teresa harus mengalami berbagai macam kesengsaraan atas praktik satanisme yang dilakukan oleh neneknya tersebut. Jadi, pada awalnya, Teresa yang pada saat itu berusia 2 tahun harus tinggal bersama neneknya dikarenakan ayah dan ibunya yang bercerai, dan juga dikarenakan ibunya yang merasa tidak sanggup untuk merawat Teresa. Teresa mengatakan bahwasanya bos dari sekte yang diikuti oleh neneknya tersebut merupakan seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Nen. Ketika berada dalam masa bersama dengan neneknya tersebut, Teresa kerap kali mengikuti berbagai macam upacara yang mengerikan. Upacara-upacara tersebut dilakukan di semacam ruang bawah tanah rumah yang sangat besar, yang Teresa mengatakan rumah tersebut lebih menyerupai bentuk kastil. Teresa tidak pernah mengetahui di mana letak persis dari rumah tersebut. Hal tersebut dikarenakan pada saat Teresa akan dibawa ke rumah tersebut, ia akan dibius terlebih dahulu oleh neneknya. Teresa menceritakan bahwa dia dalam upacara tersebut seringkali disuruh untuk berhubungan seksual dengan hewan seperti keledai dan juga kambing. Teresa juga menjelaskan bahwasanya seringkali dalam sebuah upacara dia dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dalam satu waktu bersama dengan 10 hingga 20 orang. Sedangkan pada upacara besar, Teresa bahkan bisa berhubungan seksual dalam satu kali waktu dengan 30 orang sekaligus. Sang nenek yang mengetahui Teresa pada saat itu tengah diperkosa hanya tertawa dan tersenyum serta mengabaikan Teresa dan melakukan hubungan seks dengan pria lain dalam upacara tersebut. Teresa dalam wawancaranya menjelaskan bahwasanya iblis yang disembah oleh sekte tersebut adalah iblis Lucifer. Teresa pun menjelaskan bahwasanya iblis Lucifer akan senang ketika ia mendapat tumbal berupa nyawa seseorang. Dalam suatu upacara yang sangat mengerikan, sekte tersebut melakukan sebuah persembahan dengan cara menumbalkan seorang tunawisma. Pada saat itu Teresa melihat dengan langsung bagaimana seorang tunawisma dikorbankan. Teresa memaparkan bahwasanya tunawisma tersebut pada awalnya datang dengan gembira dan juga tertawa-tawa. Mungkin dalam hal ini tunawisma tersebut tengah dalam pengaruh obat atau mabuk. Akan tetapi tunawisma tersebut akan mulai menjerit ketika para anggota sekte tersebut mulai menggorok bagian lehernya. Teresa mengatakan bahwasanya ia telah melihat lebih dari sekali pembunuhan di rumah tersebut. Bahkan dalam pengakuannya, Teresa sering melihat bayi yang baru saja lahir dibunuh dan bayi aborsi yang masih berbentuk janin. Ya, jadi dalam upacara tersebut Teresa melihat bahwasanya banyak bayi yang dalam kondisi baru saja dilahirkan serta bayi yang masih berupa janin yang digugurkan dibunuh, dan setelah dibunuh
daging dari bayi-bayi tersebut akan dimakan oleh seluruh anggota sekte, termasuk Teresa sendiri. Dalam pengakuan Teresa pernah pada suatu kesempatan disuruh atau dipaksa untuk memakan daging dari janinnya sendiri. Ya, jadi sepanjang keberadaan Teresa di sekte tersebut, Teresa telah mengalami kehamilan sebanyak 8 kali. Yang mana kebanyakan bayi-bayi yang dikandung oleh Teresa digugurkan oleh sang nenek di rumah tersebut. Teresa juga menjelaskan bahwasanya di rumah tersebut terdapat dokter dan juga perawat yang membantu proses aborsi. Dalam hal ini tentu Teresa pernah melakukan percobaan untuk melarikan diri. Akan tetapi Teresa gagal dan juga Teresa pun diancam apabila ia mencoba untuk melarikan diri lagi. Alex yang merupakan anaknya akan dibunuh. Ya, ternyata dari 8 kehamilan yang pernah dialami oleh Teresa, ternyata terdapat 1 anak yang dilahirkan dan anak tersebut diberi nama Alex. Pada saat diwawancarai kala itu, Teresa tengah berumur 15 tahun dan di saat yang sama Alex tengah berumur 4 tahun. Jadi, rentan usia Teresa pada saat melahirkan Alex yaitu pada umur 11 tahun. Wawancara Teresa ini telah dievaluasi oleh seorang psikiater yang sudah sering menangani kasus berkenaan dengan praktik satanisme, dan psikiater tersebut mempercayai tentang apa yang dikatakan oleh Teresa. Hal ini didukung oleh si psikiater tersebut dikarenakan cerita yang dipaparkan oleh Teresa ini mirip dengan cerita yang dikatakan oleh salah satu penganut satanisme 2 tahun terakhir. Salah satu kesamaan dari praktik satanisme yang dilakukan diantaranya adalah dengan memasukkan anak-anak ke dalam sebuah kotak yang diberi laba-laba dan juga cacing. Hal tersebut pun sama dengan apa yang diceritakan oleh Teresa kepada ibunya. Mungkin sebagian dari kalian yang mendengar kisah ini masih ragu-ragu tentang kebenaran dari cerita yang dipaparkan oleh Teresa ini. Akan tetapi mengutip dari kata-kata yang dilontarkan oleh psikiater yang mengevaluasi wawancara Teresa ini, psikiater tersebut mengatakan bahwasanya bagaimana bisa seorang anak yang masih dalam umur belia mampu memberikan berbagai informasi yang spesifik perihal praktik satanisme yang bahkan bagi sebagian orang dewasa sulit untuk dipercaya. Ya, terkait dengan pernyataan Teresa yang menjadi korban dari praktik satanisme, polisi akhirnya mengadili 5 orang dengan tuduhan pemerkosaan dan juga sang nenek yang pada saat itu berumur 61 tahun dengan tuduhan membantu dan juga bersekongkol serta melakukan aborsi kepada bayi Teresa. Hal tersebut didukung dengan pernyataan medis yang menunjukkan bahwasanya Teresa telah mengalami kekerasan seksual yang berkelanjutan. Akan tetapi, polisi tidak mendakwa nenek Teresa karena melakukan praktik ritual sesat. Karena memang polisi tidak dapat menemukan bukti-bukti yang memperkuat tentang keberadaan sekte yang Teresa jelaskan. Terkait dengan benar atau tidaknya cerita dari Teresa ini masih menjadi sebuah misteri. Akan tetapi mengingat begitu luasnya dunia ini beserta dengan bermacam-macam orang yang tinggal di dalamnya, menurut gue mungkin saja cerita Teresa ini memang benar adanya. Dalam hal ini gue pengen tahu pendapat kalian soal kasus yang satu ini. Jika kalian merasa video gue kali ini cukup menarik, kalian bisa mulai memberikan like dan juga mensubscribe channel ini. Akan tetapi jika kalian berpikir bahwasanya video kali ini sama sekali tidak menarik, kalian bisa memberikan kritik dan juga saran yang membangun di kolom komentar. Sekian dari gue.